Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, kami masih membahas bagaimana kemudian kehidupan masyarakat Indonesia yang berada di daerah perbatasan, khususnya tadi mungkin Anda sudah melihat gambaran bagaimana perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Kita minta sedikit statementnya terakhir aja Mas, bagaimana kemudian masyarakat kita yang hidup di daerah perbatasan harus menyikapi, ya bisa dikatakan seperti tadi yang kita bahas sebelumnya. Ya, yang pasti begini, bukan masyarakat kita menyikapi, sebenarnya yang penting adalah pemerintah memperhatikan mereka-mereka yang ada di perbatasan. Jangan sampai masyarakat kita merasa lebih diperhatikan oleh negara tetangga daripada negaranya sendiri. Kita tidak mau misalnya seperti saudara-saudara kita di perbatasan Malaysia, karena Malaysia lebih sejahtera, maka mereka merasa lebih enak ada di Malaysia daripada di Indonesia. Nah, tentu terkait dengan Timur Leste, mungkin saja banyak warga dari Timur Leste yang justru merasa nyaman di Indonesia, tetapi juga harus diperhatikan oleh pemerintah, jangan juga biaya atau anggaran yang disediakan seharusnya untuk masyarakat kita itu tersedot oleh masyarakat dari Timur Leste, karena itu juga tidak adil. Nah, oleh karena itu perlu pembicaraan antar dua pemerintah untuk menangani permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan juga yang perlu dicegah supaya tidak terjadi konflik antar masyarakat secara horizontal, ya, dan kemudian juga konflik yang terjadi antara aparat kita. Maka perlu disusun istilahnya rule of engagement, kapan bisa menggunakan senjata, kapan bisa menggunakan kekerasan ketika mereka terjadi salah paham dan lain sebagainya. Karena sejauh ini pemerintah Indonesia pernah tidak bermasalah dengan negara-negara yang berbatasan langsung? Oh Malaysia, iya, Filipina atau negara lain? Terutama dengan Malaysia ya. Untuk di Kalimantan ya? Di Kalimantan atau di perbatasan laut ya, kita masih seperti tahun lalu kan ada KKP kita, petugas KKP yang ditahan oleh Malaysia, lalu kemudian kita memprotes karena dia diperlakukan seolah-olah sebagai narapidana dengan pakaian tahanan politik dan lain sebagainya. Termasuk begitu banyak nelayan kita yang tertangkap di laut dan kemudian diperlakukan semena-mena di Malaysia ya? Iya, jadi permasalahan-permasalahan itu yang memang menjadi tugas dari negara untuk menyelesaikan. Gitu. Oke, ini topik sebelumnya tadi yang kita bahas mengenai kemungkinan hubungan Indonesia dan Malaysia terkait kasus kematian TKI kita yang saat ini masih terus pro dan kontra ya, yang dicurigai ada sindikat penjualan organ tubuh. Komentarnya sedikit saja Mas. Yang pasti adalah perlu ada klarifikasi ya melalui otopsi. Kalaupun ada tim yang berangkat sekarang ini ke Malaysia, mereka itu hanya ingin mengetahui faktanya seperti apa, kondisinya seperti apa yang terjadi di sana ya. Tetapi kalau kita mau mengetahui apakah ada sindikat yang melakukan perdagangan terhadap organ tubuh, maka harus dilihat dari jasad atau jenazah dari para TKI ini. Dan disinilah pentingnya otopsi, karena tim yang berangkat ke Malaysia itu tidak akan mendapatkan apa-apa terkait dengan masalah perdagangan organ itu. Berarti gerak, kalau tadi harus bersabar menunggu, kalau ini harus gerak cepat pemerintah. Kalau ini harus gerak cepat. Terima kasih Mas Hikmanto atas waktunya. Kita bergabung lagi dengan Arif Fadil. Arif Fadil. Sinyalnya berubah. Pernah seharian sinyal. Oh gitu. Sinyalnya Timor Leste. Tapi harus Telkomsel ya. Oke. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kita di sini sudah tidak bersama nelayan, masih bersama nelayan di sekitar kita, tapi soal perbatasan ini menarik sekali untuk kita ketahui dari berbagai lini ya, mulai dari mungkin kehidupan manusianya seperti apa, lalu bagaimana pendidikan yang mereka juga berada di sana, tidak terkecuali adalah kesehatannya juga yang harus kita tilik juga. Dan bersama saya sudah ada Dr. Delia Fiska. Dokter, apa kabar? Selamat siang. Mau menemani kami di Apa Kabar Indonesia Siang, luar biasa di tengah kesibukannya ya. Soalnya udah komunitas berbaju putih ini komunitas yang sibuk sekali, luar biasa begitu. Tapi sebelum kita dialog lebih lanjut, saya ingin memberikan dulu gambaran seperti apa sih dunia kesehatan khususnya di daerah perbatasan ya. Nanti mungkin Dokter Dela bisa menambahkan. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Oke. Kesehatan menjadi barang mahal di perbatasan Indonesia. Ketersediaan petugas kesehatan yang sedianya diayomi pemerintah masih minim. Sinca harus melewati sungai dan medan berat untuk melayani masyarakat yang masih sering menganggap kesehatan sebagai hal tabu. Sinca Mai sudah 15 tahun mengabdi sebagai bidan di Puskesmas Distrik Waris, Papua, melayani 10 kampung dengan cara door to door. Sebentar belum bisa.
Baik. Jadi jangan sampai kau melahirkan sendiri lagi seperti yang lalu-lalu. Mungkin yang lalu-lalu kau melahirkan ya baik-baik, tapi tidak tahu melahirkan tahun ini, toh? Perjuangan berat sebagai petugas medis juga dirasakan Dr. Delia Fiska yang mengabdi di Puskesmas Namfalus Belu yang jauh dari pusat pakai baju kota. belum? Sudah depan, tapi tidak. Oh, kancing oh. Banyak terlepas. Ini lahir di rumah 14 hari yang lalu. Mamanya nggak manggil tenaga kesehatan, dia potong tali pusat sendiri, padahal rumahnya dekat di Mapei sini. Panasnya tinggi. Sudah bantu kompres sama Mama, ha? Kompres belum? Mama bantu kompres lagi ya, suhunya sudah mulai turun nah. Tadi 39, sekarang sudah mulai turun sedikit. Baik, kasih ASI terus. Kain basah ganti, jangan dibiarin. Percuma saya ngasih obat kalau mamanya juga nggak ngerawat, ya. Dr. Delia juga harus praktik di Puskesmas Alas 4 jam perjalanan dengan sepeda motor menyusuri jalan tanah. Kurangnya pengetahuan warga akan kesehatan membuat tugas Delia tak hanya mengobati, tapi juga memberikan penyuluhan kepada pasiennya. Jangan digaruk-garuk, oh. Infeksi garuk, tapi ini saya pakai api kalau tidak digaruk ini. Mama pakai api? Pakai api sehingga tambah bangkang. Sebab ini garuk tapi tidak bisa. Jangan pakai api. Kalau pakai api itu jadi begitu. Sabar sedikit tuh kalau kasih obat tuh jangan main kasih api ya. Yang saya tidak garuk pakai api. Mama, tidak sih. Kesian. Kemarin pasti tidak merah-merah gitu kan? Iya. Nanti kalau kena api jadi luka bakar bagaimana? Karena terlalu gatal dikasih api. Iya. Habis dikasih api enak nggak? Kasih api. Tambah gatal. Nah, itu tidak gatal tapi tambah Panas. dengan ini sakit sampai Apinya itu dia kan kalau mama api pakai apa, kayu toh? Iya. Nah, kayu dia punya debu-debu tuh tempel-tempel di sini. Ketersediaan obat memang menjadi kendala utama bagi para petugas kesehatan di perbatasan. Stok obat yang dikirim pemerintah terkadang tidak sesuai dengan jumlah penduduk. Seperti yang dialami Dr. Marganti Nainggolan yang bertugas di Puskesmas Mapi, Papua. Tidak ada bernanah. Kenapa terbuka ini? Kena basah ini, makanya kering. Puskesmas selalu dipenuhi pasien. Tugas Marganti juga harus memberikan puskesmas keliling ke 13 kampung tempatnya bertugas. Marganti jadi andalan bagi masyarakat yang jauh dari puskesmas. Anak-anaknya udah deh. Perjuangan para petugas kesehatan ini memang tanpa pamrih. Mereka akan terus mengabdi sesuai janji mereka. Udah, makan sudah. Ya, tadi kita sudah menyaksikan tayangan yang sudah kami rangkum dan ada Delia juga, Dr. Delia di dalamnya begitu. Dan Dr. Delia sudah berakhir ya pada Agustus 2011 lalu. Akhir Agustus 2011. Baik, singkat saja Delia mungkin kesan apa selama 1 tahun begitu. Sebetulnya sih bukan 1 tahun ya, 6 bulan, tapi extend 6 bulan. Extend 6 bulan Nah, lagi. jadi apa yang didapat dan kesannya, Dr. Delia? Banyak sekali ya yang saya dapat. Poin-poinnya saja langsung, Dokter. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi untuk kita bersosialisasi hidup dengan masyarakat perbatasan itu berbeda seperti kalau kita hidup di daerah kota. Pastinya mengenal mereka itu pendekatannya jauh berbeda karena mereka itu harus kita dekatin sedemikian rupa agar terbuka, gitu ya. agar mau terbuka gitu. Karena untuk masalah kesehatan aja, mungkin udah lihat tadi di tayangannya sudah sakitnya parah baru datang. Kalau sudah seperti itu. Tapi untungnya saya bersyukur waktu di sana. Apa yang salah, dokter? Sudah sakitnya parah baru datang tuh apa yang salah? Sosialisasi dari pemerintah, dari dinas kah atau seperti apa? Itu biasanya karena pendidikan mereka rendah. Oke.
Kalau orang dengan pendidikan rendah, kita akan otomatis pasti tentang kesehatan juga mereka nggak terlalu peduli. Tapi kalau mereka ditanyain tentang masalah adat, masalah apa, lebih cepat. Karena kalau omongan adat itu kan semua dapat. Tapi kalau ngomongan kesehatan, kita harus masuk pelan-pelan. Ini di luar dari mereka biasanya. Untuk kesiapan obat-obatan sendiri, bagaimana kondisi di perbatasan? Kalau di sana saya sendiri mengalami sering sekali kosong obat itu, nggak tersedia atau telat datangnya. Jadi ya memang kita cari akal-akalan lah gimana caranya itu pasien bisa kita tolong Caranya, dengan obat dokter, yang bisa tersedia. dijelaskan caranya akal-akalan itu gimana? Pertama kalau saya memang membawa obat sendiri dari Jakarta beberapa waktu itu kayak yang saya pikir oh ini perlu gitu, mungkin perlu di sana karena saya dapat bocoran juga dari teman-teman di sana. Jangan harap di sana itu seperti Jakarta gampang dapat obat. Jadi saya memang ada membawa sebagian lagi di sana itu ada sekitar setengah jam lah ke kecamatan yang satu ada apotek. Jadi saya minta keluarga pasien untuk kalau memang diperlukan mereka bisa membeli di sana. Itu dokter terus yang memperjuangkan ketersediaan obat-obatan atau dibantu dengan warga juga? Kalau untuk yang di puskesmas itu ada bagian farmasinya beserta kepala puskesmasnya. Kalau obatnya kosong saya akan bilang sama bagian farmasi obatnya kosong tolong diamprak. Nah, mereka akan amprak. Kalau ampraknya nggak ada mereka akan lapor dok obatnya kosong. Oh kalau gitu ya udah. Kalau memang perlu kita resepkan. Pernah nggak sih dok diteror dok? Kalau diteror seperti apa ini? Artinya dok ini saya tidak punya obatnya nih seperti apa gitu. Terus warganya marah gitu. Enggak sih, kita kan harus ngomongin, kita Baik-baik komunikasi, gitu ya. Komunikasi itu yang penting. Baik. Dokter masih terpanggil lagi untuk kembali ke sana atau ke daerah-daerah lainnya? Kalau untuk kembali ke timur memang ada keinginan kembali, cuma nanti kalau memang tiba waktunya pasti saya kembali. Wah luar biasa Dokter Delia, ini pekerjaan yang sangat-sangat sosial sekali begitu ya di masyarakat. Tapi ya tentunya ada perhatian-perhatian khusus dari pemerintah ya diharapkan. Harusnya ada perhatian khusus dari pemerintah untuk masalah kesehatan seperti ini ya. Baik. Berbagai faktor lah, nggak cuma kesehatan. Pendidikan itu penting juga karena di sana kan kita kesehatan juga terjun ke penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah gitu, itu sangat penting rasanya. Baik. Ya. Dokter Delia, Indonesia masih membutuhkan Anda. Mudah-mudahan masih akan terus lagi bergiat untuk menyampaikan misi sosial ini. Terima kasih Dokter Delia terima kasih. sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami kembali saat lagi.